Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ritna. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yuni? Alhamdulillah Bu, hari ini sehat. Hari ini saya mendengar bahwa Ibu Yuni akan melakukan proses coaching dengan Pak Hari. Apakah benar begitu, Bu Yuni? Ya betul Bu Ritna, sebelumnya saya dan Pak Hari sudah membuat janji temu bahwa hari ini kami berdua mau mengadakan kegiatan coaching sekitar 15-20 menit. Baiklah Bu Yuni, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan terlebih dahulu. Apakah boleh, Bu Yuni? Silakan Bu. Ya, pada proses kegiatan coaching saya berperan sebagai supervisor ya, Bu Yuni. Ya, Bu. Nah, nanti dalam kegiatan coaching bersama dengan Pak Hari ada beberapa hal yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya, Bu Yuni. Misalnya dalam proses coaching itu apakah Bu Yuni sudah menggunakan alur tirta, kemudian apakah nanti Bu Yuni akan mengajukan pertanyaan berbobot, dan apakah nanti Bu Yuni sudah fokus pada coaching ya, begitu Bu Yuni ya. Nah, sebelum dilakukan proses observasi ada hal yang ingin saya tanyakan ya Bu Yuni, boleh Bu? Ya silahkan Bu. Nah, dari kegiatan proses coaching kira-kira kompetensi apa yang Ibu Yuni ingin kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Tentunya ada 3 kompetensi inti dalam kegiatan coaching yang akan saya kembangkan, Bu. Yang pertama terkait dengan presence, kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang terakhir, ketiga, dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dari ketiga kompetensi itu, berarti 3 hal itu yang ingin Ibu kembangkan ya Bu Yuni. Tetapi Iya, Bu. Dari 3 kompetensi tadi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang lebih spesifik yang ingin Ibu Yuni kembangkan? Menurut pengalaman praktik yang sudah saya lakukan sebelumnya dalam kegiatan coaching kali ini, Bu, saya ingin memfokuskan pada perkembangan kompetensi dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee nanti. Kompetensi yang ingin Ibu Yuni kembangkan adalah pertanyaan berbobot kepada coachee ya, Iya, Bu Yuni betul, ya. Bu. Lalu pertanyaan saya selanjutnya, indikator ketercapaian apa yang Ibu Yuni harapkan dalam kegiatan coaching ini, Bu Yuni? Ketika saya sudah dapat menemukan kata kunci, Bu, lalu melalui kata kunci itu saya dapat mengajukan pertanyaan yang terstruktur, mulai dari yang pertanyaan sederhana sampai ke pertanyaan yang benar-benar dapat membuat saya memahami apa yang dialami si coachee. Baiklah Bu Yuni, saya sudah selesai pada pertanyaan observasi ini. Silakan Ibu Yuni melakukan kegiatan coaching dengan Pak Hari ya, Bu Yuni ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Ritna. Ya, selamat siang Pak Hari. Iya, selamat siang Bu Yuni. Sesuai dengan janji temu kita kemarin, hari ini rencana kita mau melakukan kegiatan coaching ya Pak Hari. Iya, Iya. kita mau adakan kegiatan coaching, ada yang harus saya ceritakan. Iya, Dan betul. saya pandangan sekalian. Kira-kira percakapan coaching hari ini topiknya tentang apa Pak? Apakah masalah pribadi atau mungkin masalah sekolah dengan teman atau mungkin dengan siswa kita di sekolah? Hari ini bicara tentang ini Bu, tentang siswa kita di sekolah. Terlebih khusus murid kita yang di kelas 10 dan anak wali saya. Oh, kelas 10. Dari kegiatan coaching hari ini, apa yang Pak Hari harapkan setelah melakukan proses coaching hari ini? Tentu harapan saya Bu ya, Iya Pak. ketika selesai melakukan kegiatan coaching hari ini, saya bisa mendapatkan masukan-masukan, saya bisa mendapatkan solusi, dan saya juga bisa merasa tenang nih setelah menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada yang saya hadapi. Oh iya, insya Allah harapan dari Bapak mudah-mudahan kita bisa capai pada coaching hari ini ya Bu ya. Bisa diceritakan Pak situasi apa yang dialami antara Bapak dengan siswa Bapak yang kelas 10 tadi? Nah, jadi begini Bu ya, ada salah satu siswa saya, Ya. ya, ini kan mereka kelas 10 baru masuk ya Bu, Iya. di semester pertama. Iya. Minggu pertama ini saya masih mengamati secara umum, tapi masuk minggu kedua saya melihat kok ada salah satu siswa saya ini lesu, terus di kelas juga kayaknya interaksinya kurang, terus
beberapa kali saya mendapati anak ini yang seperti menangis Bu. Mungkin juga habis selesai menangis mungkin. Dan saya lihat matanya merah. Saya coba tanya nih, kenapa? Jawabnya mengangguk, tidak mau. Kemudian saya coba tanya lagi ke teman-temannya, kenapa? Oh, nggak tahu Pak, ini kami belum terlalu dekat karena kami masih baru. Terus saya juga tanya sama teman yang satu sekolah dari kelas yang lain. Iya. Ternyata sudah pernah begitu sejak kelas 3 SMP. Oh, seperti Nah, itu. begitu. Kalau boleh tahu ini siswanya perempuan atau laki-laki, Pak? Perempuan Bu. Oh, siswa perempuan Iya, siswa ya, Pak perempuan. ya. Apakah Bapak sudah mengetahui mungkin sedikit mungkin kulit-kulitnya kira-kira apa yang mempengaruhi si anak tadi seperti itu? Saya pernah melihat anak ini ditelepon. Melihat dia ditelepon kemudian kayak orang yang diam, sedih begini. Seperti orang dimarahi, Bu. Kalau saya melihatnya seperti orang dimarahi. Dan juga saya lihat setelah menutup telepon itu dia lesu, langsung lebih jadi lemas lagi. Gini, aduh ini anak ada apa ya? Saya ingin sekali bertanya tapi dia tidak merasa terbuka. Nah, pernah satu kali ketika itu saya mungkin tidak sengaja Bu ya, saya di kelas kemudian saya lewat, ini dengan di WhatsApp itu saya lihat ibu, tapi kok kayaknya bertengkar begini. Iya. Nah, seperti orang tua seperti marah. Nah, akhirnya saya coba beranikan tanya nih, ada apa dengan ibunya? Nangis Bu jadinya. Nah, di sini saya lihat, aduh kok begini ya? Ada apa ini? Nah, inilah saya bilang, aduh, saya ingin membantu, tapi anak ini belum terlalu mau terbuka ke saya. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau yang saya dengarkan sedikit cerita dari Pak Hari, di sini saya bisa menangkap ya Pak ya, bahwa sepertinya siswa Bapak itu mungkin bermasalah, ada permasalahan dengan anggota keluarganya, bahkan mungkin orang tua kali ya Pak ya. Apakah benar seperti itu Bu? Pak? Bu, saya juga punya pemikiran yang sama nih, terkait siswa kita yang satu ini. Saya lihat kok kayaknya bermasalah nih dengan ibu. Nah, saya mencoba untuk menghubungi orang tua, tapi saya masih sungkan nih Bu. Iya, masih sungkan saya untuk menghubungi orang tua. Ini karena baru-baru pertama masuk. Iya. Apakah sebaiknya saya menghubungi atau saya pakai cara yang lain dulu ya? Ini yang membuat saya agak kebingungan. Iya. Sebenarnya kalau dari saya Pak menangkap dari situasi ini, Bapak sebagai wali kelas sudah sangat baik Pak, karena bisa mengenali situasi anak kita walaupun masih masuk di awal pembelajaran, artinya Bapak bisa memberikan perhatian ya Pak ya. Situasi seperti apa yang sebenarnya Bapak harapkan dari siswa Bapak ketika berada di sekolah Pak? Ya, pada dasarnya Bu ya, saya ingin anak wali saya semuanya itu ketika belajar di sekolah merasa senang, mereka merasa didukung, mereka antusias, tidak punya beban. Kalau beban pasti ada ya Bu ya, cuma maksud saya tidak ada beban yang begitu membebani psikologi mereka begitu. Nah, kalau yang seperti ini yang dihadapi siswa saya kok sepertinya berat sekali, dan saya rasa saya ingin membantu. Mungkin orang tuanya mungkin akan saya panggil ya untuk datang ke sekolah ya. Mungkin begitu ya. Iya, menurut Bapak apakah situasi ini bisa mempengaruhi proses belajarnya Pak di sekolah dan atau mungkin hubungannya dengan temannya? Ya. Ini mempengaruhi sekali Bu, terutama dalam pelajaran. Saya belajar bahasa Inggris dan interaksi dia terhadap pelajaran saya ini kurang sekali, tidak seperti teman-temannya yang lain. Ketika saya minta untuk membaca teks di depan, teks singkat nih, tidak baca Bu, dia hanya melihat, tapi seolah-olah pikirannya kosong, gitu. Nah, saya melihat sepertinya anak ini tidak mendapatkan dukungan secara moral, secara psikologis nih dari orang tuanya. Tapi baru gambar melalui percakapan WhatsApp yang saya tanyakan itu, dan kemudian dia langsung menangis. Iya, jadi situasi yang Bapak inginkan sebenarnya anak tersebut bisa senang, antusias ya Pak ya, jiwa, pikiran, raganya ada di sekolah, tapi karena memiliki masalah itu menjadi beban buat dia. Kalau misalnya kita membuat skala antara 1 sampai 10, kondisi siswa ini ketika belajar di kelas berada di skala berapa Pak? Kalau saya melihat Bu ya, ini miris sekali, mungkin miris ya Pak? 4 Bu sepertinya. 4 jauh sekali ya Pak? Jauh. Bahkan tidak sampai separuh dari kondisi yang harusnya idealnya siswa Ibu ya. Datang ke sekolah, bermain dengan temannya, mungkin bercandaan atau mungkin ke kantin. Ini tidak Bu di kelas sampai pulang. Harapan Bapak setelah kita melakukan proses coaching kan pasti ada hal yang
harapannya ya Pak ya bisa kita lakukan buat siswa tadi. Harapan Bapak siswa tadi bisa berada di skala berapa Pak sehingga memenuhi sebagai situasi yang diinginkan Bapak tadi? Saya mengharapkan siswa saya itu berada dalam kondisi 9 atau 10 lah. Oh iya iya. Mungkin nanti saya akan coba nih untuk berbicara, memberanikan diri untuk bisa bicara dengan orang tuanya supaya anak ini juga mendapatkan dukungan, Bu. Kalau misalnya siswa kita, terutama anak ini memang punya masalah dengan orang tua, itu yang harus kita selesaikan di sekolah, dan mungkin saya akan beritahu ya bagaimana kondisi ini begitu mengganggu pelajaran dia di sekolah dan mempengaruhi pencapaian dia dalam belajarnya. Ya, sepertinya kalau dari pembicaraan kita barusan Bapak sudah ada gambaran ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan lebih detail lagi Pak. Mungkin rancangannya seperti apa, prosesnya bagaimana supaya bisa membantu si anak tadi. Iya. Kalau rancangan idealnya Bu ya, mungkin saya akan coba untuk membuat surat melalui tata usaha kita untuk melakukan pemanggilan kepada orang tua. Setelah itu nanti setelah diantarkan suratnya, sambil mungkin saya akan menjelaskan ke orang tuanya apa tujuannya dipanggil. Kan biasa orang tua nggak mau tuh Bu kalau datang ke sekolah untuk ngapain gitu, ini harus dijelaskan. Nah nanti ketika di sini saya akan coba bicara dengan orang tua. Kalau perlu nanti saya akan berkolaborasi dengan guru BK. Oh iya Pak. Iya. Guru BK untuk berbicara mengenai dampaknya jika seorang anak itu tidak mendapatkan dukungan di sekolah, dan mengklarifikasi apakah benar masalahnya ini adalah masalah antara orang tua dan anak atau mungkin ada masalah yang lain. Dan saya juga akan menceritakan kondisi anak ini selama belajar di sekolah selama beberapa minggu ini. Iya. Kalau dari yang Bapak sampaikan, sepertinya rencana Bapak itu sudah sangat baik ya Pak ya. Iya, mulai dari membuat surat pemanggilan, bahkan Bapak juga rencana mau kolaborasi dengan BK dan memberikan pemahaman kepada orang tua. Hal ini sangat baik sekali Pak. Kira-kira kapan Bapak akan merencanakan melakukan apa yang Bapak rencanakan ini? Mungkin di minggu depan ya Bu, mengingat minggu ini saya akan coba dulu untuk mengobservasi lagi siswa kita ini ada apa sebenarnya, dan mudah-mudahan di minggu ini sudah mau terbuka. Untuk bicara lebih terbuka lagi juga saya akan coba untuk nanti ngobrol nih dengan guru agamanya. Oh iya Pak ya. Agama saya akan minta untuk pendekatan persuasif. Siapa tahu mau cerita nanti dari situ baru bisa kita dapatkan gambar. Iya, karena mungkin merata di semua mata pelajaran seperti itu ya Pak ya, pasti ya. Karena masalahnya. Guru agama juga pernah cerita Bu ke saya, makanya saya coba bicara nanti dengan guru agamanya. Iya, saya sangat menghargai apa yang Bapak rencanakan, Pak. Iya, jadi dari pembicaraan ini saya dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya masalah siswa kita tadi, terutama sepertinya ada masalah dengan orang tua, dan Bapak sudah ada rencana untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi bagaimana menurut Bapak dengan kegiatan coaching kita pada hari ini, Pak? Iya. Saya merasa puas Bu. Tadi ketika Ibu mengatakan berapa skalanya, skala siswa kondisi ini sekarang dari 1 sampai 10 tuh sekarang angkanya di angka berapa dia? Saya kemudian berpikir bahwa anak ini memang terlalu jauh. Sudah terlalu jauh. Dia ada di angka 4. Seharusnya dia di angka 9 gitu. Atau mungkin bahkan 10 ya, seperti ada beberapa temannya di angka 10. Dan dari situ saya berpikir Bu, dari ucapan Ibu tadi saya berpikir alangkah banyaknya langkah yang harus kita ambil ke depan. Iya, betul gitu. Pak, iya. Maka saya bilang, karena banyak itu Bu, jadi kita harus memberanikan diri, saya harus memberanikan diri untuk bicara dengan orang tuanya. Apapun kondisinya, murid ini harus ditolong. Iya, betul, iya. Jadi saya merasa puas sekali Bu dengan coaching kita hari ini. Saya berbicara dengan Ibu secara terbuka dan tidak ada yang saya tutup-tutupi karena memang harus terbuka. Iya, betul Pak. Jadi karena ini sudah ada rencana yang akan Bapak jalankan, mudah-mudahan berhasil sesuai harapan kita bersama ya Pak ya. Dan saya tidak sabar untuk mendengar kabar keberhasilan, walaupun tidak mudah ya Pak ya, pasti membutuhkan proses. Tapi untuk berikutnya mungkin saya ingin mendengar cerita kelanjutan bagi siswa kita ini Pak. Saya nanti akan ceritakan lagi nih bagaimana setelah saya tangani, dan Ibu Yuni akan jadi orang yang mendengarkan cerita ini pasti. Iya, betul Pak. Karena ini menjadi pembelajaran kita bersama ya Pak ya, untuk siswa kita. Baiklah Pak Hari,
Apa ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin itu saya mau ucapkan terima kasih aja Bu Yuni Iya, sudah Pak. mendengarkan cerita saya. Ya, Dan, sama-sama, Pak. juga ada stimulus dari Bu Yuni tadi, oh iya, skala ya siswa ini harusnya sekian, tapi Iya. kok sekarang sekian. Ya itu cukup menginspirasi saya buat memberanikan diri loh, karena memang banyak yang harus kita buat untuk siswa kita ini. Iya, Terima baiklah, kasih. ya baiklah Pak Hari. Iya, Bu. Mungkin sesi coaching kita hari ini sampai di sini ya Pak ya. Ya mudah-mudahan Bapak diberikan kemudahan menjalankan rencana Bapak. Akhir kata saya tutup Pak. Iya, Selamat siang. selamat siang. Iya sama-sama. Baiklah Bu Yuni, tadi Bu Yuni sudah melakukan proses coaching dengan Pak Hari ya Bu ya. Iya betul Bu. Bagaimana Bu Yuni, berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Ketemu solusinya dari permasalahan Pak Hari tadi. Baik Bu Yuni, setelah saya mengamati kegiatan coaching tadi, bahwa kompetensi Ibu Yuni yang Ibu Yuni ingin kuatkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sudah terlihat ya Bu Yuni, Iya, Bu, bahwa alhamdulillah. Bu Yuni sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dari yang disampaikan oleh Pak Hari sebagai coach ya Bu Yuni ya. Iya, Bu. Kemudian Bu Yuni sudah melakukan kegiatan ini dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya. Iya, Bu. Nah lalu apa lagi yang ingin Ibu kuatkan dalam proses coaching ke depannya kira-kira Bu Yuni? Untuk proses coaching ke depannya tentunya ya 3 kompetensi itu tetap Bu. Mulai dari kesadaran penuh, karena itu merupakan kompetensi yang sangat penting sekali Bu. Ketika kita tidak ada kesadaran penuh, tidak presence di dalamnya, otomatis kompetensi yang lain bisa terpenuhi. Begitu juga saat mendengarkan secara aktif, saya harus mendengarkan dengan seksama, menunjukkan gerak tubuh tadi. Alhamdulillah saya lihat saya itu Bu ya, ada respon mulai dari gerak tubuh saya, mimik wajah. Dan yang terakhir di kegiatan coaching berikutnya berusaha lagi lebih baik lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ritna. Ya, baik Bu Yuni ya, berarti untuk memenuhi ketiga kompetensi Iya, Bu, tadi, betul. berarti Bu Yuni harus sering-sering berlatih mungkin Iya. dengan teman-teman sejawat. Mungkin itu saja Bu Yuni ya, kegiatan supervisi dari kegiatan coaching kita pada hari ini. Selamat mencoba lagi untuk kegiatan coaching selanjutnya Bu Yuni. Terima Iya. kasih Bu Yuni. Sama-sama, terima kasih juga Bu Ritna. Ya, Bu.